Dan ruqyah ini bukan milik ustadz. Artinya setiap orang itu bisa melakukan praktek ruqyah, karena ruqyah itu mudah. Yang penting dalam ruqyah itu, yang paling penting itu adalah mengkondisikan suasana hati kita. Karena banyak orang yang meruqyah itu emosian, panik, marah, tersinggungan. Itu keberhasilannya kecil. Maka dalam ruqyah itu perlu menjaga suasana hati. Ya, perlu menjaga suasana hati. Seringkali seseorang yang diruqyah itu dipegangi 4 orang, 5 orang kontal semua. Kenapa? Yang megang panik, yang megang emosian. Maka i'samallahu minasyaiton mayyamliku nafsahu indal ghadab. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dari setan kalau bisa menguasai amarah. Maka pastikan kuasai amarah kita ketika kita melakukan ruqyah. Tidak cuma amarah, tapi juga rughbah, rohbah, dan syahwat. Jadi kuasai amarah kita, kuasai rasa takut kita, rasa sedih, kuasai rasa marah, takut, sedih, cemas, kuasai rasa euforia, sombong, bangga, dan kuasai dari syahwat. Karena termasuk ruqyah, banyak orang yang kesurupan itu mayoritas perempuan, bukan laki-laki. Sementara banyak orang yang nangani itu laki-laki. Ini kalau syahwatnya tidak direm, ora mari-mari. Ya, oh bener. Apa menan nom? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, saya beberapa kali pernah ada organ tunggal kesurupan. Jadi izinnya itu sampai tengah malam, sampai lewat tengah malam tidak berhenti. Nah, tiba-tiba pada kesurupan. Saya sekitar jam 1 atau jam 2 ada yang ngedor-ngedor. Pak Ustadz minta tolong. Kenapa kesurupan? Di mana? Tempat organ. Nah, saya datang ke sana. Astagfirullah, oh, penampilannya kayak gini. Nah, ya. Jadi ini ceritanya gimana? Iya, enggak tahu, tiba-tiba sudah pada ngamuk. Nah, ternyata ini tidak mesti dipercaya ya ucapan jin. Kenapa kamu di sini? Ini orang-orang bandel Ustaz. Sudah izinnya sampai jam 12 sampai tengah malam ganggu orang saja katanya. Biar bubar katanya. Oh, ternyata jinnya ini terusik juga ternyata. Nah, enggak tahu itu. Baik. Kemudian proses ruqyah. Pernah juga satu saat dihubungi di daerah Umbul Harjo. Saya kaget. Karaoke. Ya Allah, saya baru tahu kalau karaoke itu ternyata pakaiannya kayak begitu. Ya. Kok masuk ke sini? Begitu masuk astagfirullah. Jadi Bapak Ibu, saya masuk ke tempat karaoke juga ngeruqyah itu. Saya tanya, ada jilbab, ada mukena untuk nutup? Nggak ada ternyata. Ya. Akhirnya ditutup pakai selimut. Baik. Maka dalam posisi-posisi seperti ini perlu pengendalian diri. Ini kalau ngeruqyahnya ndak bisa pengendalian diri, itu setengah jam 2 jam mungkin rung Mario itu diruqyah. Ya. Pripun? Oh gitu. Baik. Jadi intinya harus bisa mengendalikan diri. Maka orang yang ruqyah itu idealnya sudah menikah. Jadi idealnya sudah
menikah. Kalau belum menikah ya agak rawan. Baik. Pripun? Oh gitu. Baik. Pernah ke sana, Pak? Oh gitu. Baik. Itu saya kaget loh, kok begini.